Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Hidayat, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang membahas tentang bagaimana teknik budidaya tanaman secara general, serta bagaimana Islam melihat tentang pertanian. Khusus pada materi hari ini, kita akan membahas tentang apa itu pengolahan lahan konservasi, serta macam-macam konservasi yang biasa ditemukan di lapangan. Mekanisasi pertanian telah menjadi bagian penting dari industri pertanian modern. Penggunaan traktor, bajak, dan peralatan mekanisme lainnya telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian secara signifikan. Namun, mekanisasi pertanian juga memiliki dampak negatif pada kualitas tanah. Pengolahan tanah intensif dapat menyebabkan penurunan bahan organik tanah, pemadatan tanah, bahkan menyebabkan erosi tanah. Sebagian besar ahli sepakat bahwa secara terus-menerus penggunaan tanah intensif dapat menyebabkan kerusakan pada lahan. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka muncullah konsep pengolahan tanah konservasi. Teknik ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dengan meminimalkan gangguan pada struktur tanah dan ekosistemnya. Terdapat beberapa teknik pengolahan lahan dengan konservasi, diantaranya yaitu minimum tillage atau pengolahan lahan dengan minimum gangguan terhadap tanah. Biasanya berupa goresan atau lubang kecil untuk memasukkan benih saja. Kemudian mulch merupakan pengolahan tanah menggunakan mulsa. Metode ini meninggalkan residu tanaman pada periode sebelumnya di lapisan lahan, tujuannya untuk menjaga kelembaban dan menekan gulma. Tillage merupakan teknik pengolahan tanah per punggung atau perbedengan di lahan sebagai tempat tanam. Strip tillage atau pengolahan tanah strip merupakan teknik mengolah tanah hanya pada jalur tanam selebar 20-30 cm, sisanya tetap tercover dengan residu tanaman. Ini lebih intensif bila dibandingkan dengan mulch-tillage. Zero tillage atau tanpa olah tanah merupakan teknik budidaya tanpa ada pengolahan tanah sama sekali. Benih ditanam langsung menembus residu tanaman tahun sebelumnya. Konsep dasar dalam pengolahan lahan konservasi merupakan pemaduan berbagai cara atau teknik untuk memberikan perlindungan pada tanah sehingga dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, ekologis, maupun sosial. Tujuan pengolahan lahan konservasi yaitu membantu memecah gaya kinetik butir-butir air hujan yang jatuh sehingga mengurangi erosi, mempertahankan struktur yang lebih baik sehingga air hujan dapat meresap lebih mudah, atau meningkatkan daya kapilaritas infiltrasi. Aliran air hujan yang tertahan di tanah akan mengurangi jumlah air yang mengalir di permukaan, sehingga erosi berkurang, serta menjaga stabilitas agregat tanah. Alur pendekatan pengolahan lahan konservasi dibagi menjadi 3 konsep utama, yaitu pertama, klasifikasi kemampuan lahan. Tahap pertama ini bertujuan untuk mengelompokkan lahan berdasarkan kepada kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan ketahanannya terhadap erosi. Klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur tanah, jenis dan juga tingkat erosi. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti iklim, curah hujan, jenis tanaman, kebutuhan air tanaman, serta kecocokan tanaman dengan kondisi tanah. Langkah terakhir yaitu pemilihan teknik konservasi yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan, vegetatif, mekanis, dan kimia. Mari kita bahas satu persatu masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan vegetatif ini menggunakan tanaman atau sisa tanaman sebagai bagian dari pengolahan lahan. Contoh pendekatan vegetatif melalui strip cropping. Teknik ini melibatkan penanaman tanaman dalam garis-garis berselang dengan tanaman lainnya atau dengan vegetasi penutup tanah. Contoh, jagung ditanam pada satu baris, kemudian barisan setelahnya berisikan tanaman serealia, atau barisan berikutnya diisikan dengan hijauan pakan ternak. Rotasi tanaman, teknik ini melibatkan penanaman jenis tanaman yang berbeda pada lahan yang sama, secara bergantian. Pergiliran tanaman ini dapat membantu memutus siklus hama dan penyakit, termasuk mengurangi penggunaan pupuk. Sebagai contoh, rotasi antara kedelai, padi, dan juga bawang merah. Teknik berikutnya adalah cover crop. Teknik ini melibatkan penanaman penutup tanah, biasanya dari golongan leguminosa, di antara tanaman utama atau pada saat lahan tidak ditanami. Contoh penanaman tanaman leguminosa ini menggunakan Mucuna bracteata pada perkebunan sawit. Kemudian teknik berikutnya adalah menggunakan mulsa.
Teknik ini melibatkan penutupan permukaan tanah dengan bahan organik seperti jerami, serpian kayu, atau kompos. Pendekatan mekanis merupakan konsep dalam pengolahan lahan, misalnya menggunakan minimum tillage dengan hanya pengolahan pada area yang akan ditanami saja. Contoh lainnya adalah pada pembuatan terasering pada lahan miring, pengolahan lahan kontur atau terasering menggunakan tanah mengikuti garis kontur, yaitu garis yang bahkan pada beberapa area lebih curam dapat menggunakan undakan-undakan pada lereng untuk memperlambat dan mencegah erosi. Pengolahan konservasi kimia adalah metode pengolahan tanah yang menggunakan bahan kimia untuk membantu dan menjaga kesehatan tanah dan mencegah erosi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan bahan kimia dalam pengolahan tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya menggunakan koagulan untuk membantu mengikat partikel tanah dan meningkatkan agresi tanah. Seperti penggunaan amonium sulfat. Menggunakan flokulan yang merupakan bahan kimia membantu memperbesar gumpalan tanah atau agregat tanah dan meningkatkan stabilitasnya. Contohnya adalah poliakrilamida. Koagulan dan flokulan merupakan walaupun sama-sama berfungsi untuk pengolahan air dan lumpur, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Koagulan berfungsi untuk menetralisir muatan partikel koloid yang tersuspensi di dalam air, sehingga partikel-partikel tersebut dapat saling tarik-menarik dan menggumpal. Sedangkan flokulan berfungsi untuk memperbesar gumpalan partikel atau agregat yang telah terbentuk oleh koagulan, sehingga gumpalan tersebut lebih mudah didamkan dan dipisahkan dari air. Penggunaan senyawa penstabil tanah seperti silika dan ligosulfonat, senyawa kimia membantu untuk menjaga struktur tanah dan juga mencegah erosi. Demikian yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan pengolahan tanah konservasi. Semoga sebagai kesimpulan terdapat 3 mekanisme dasar dalam melakukan konservasi terhadap lahan, yaitu menggunakan vegetasi, mekanis, maupun kimia. Pemilihan metode mana yang akan digunakan tergantung dari kebutuhan di lapangan. Selain itu, ketiga metode tersebut dapat dikombinasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.